إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita dan menggerakkan hati kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang berusaha untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ini sebuah kisah yang terjadi di zaman kekhilafahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau menjadi Amirul Mukminin. Secara otomatis ketika seorang Amirul Mukminin, pemimpin suatu wilayah, maka juga ia akan menjadi pemimpin dalam sholatnya. Suatu waktu di waktu sholat subuh, beliau memimpin sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Lalu tiba-tiba ketika beliau sedang mengerjakan sholat dan memimpin berjamaah, maka ada seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Seketika itu dia langsung mendekati Amirul Mukminin dan membawa sebilah pisau, kemudian ia tusukkan ke perut Amirul Mukminin tersebut beberapa kali tusukan, sehingga beliau menjadi terluka dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan beliau pingsan. Lalu kemudian beberapa kaum muslimin berusaha untuk membangunkan Amirul Mukminin dengan kalimat as-salatu ya Amirul Mukminin, as-salah, salatlah wahai Amirul Mukminin, salatlah. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau terbangun dari pingsannya. Tapi ketika beliau terbangun dari pingsannya, yang beliau tanyakan terlebih dahulu adalah jamaah. Beliau mengatakan, as-sallan nas, apakah semua yang lainnya sudah salat? Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, na'am ya Amirul Mukminin, sudah wahai Amirul Mukminin, semua jamaah yang lain sudah salat. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu mengatakan, la islama liman tarakas shalah, tidak ada bagian keislaman bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Maka segera beliau diberikan air wudu dan beliau berwudu. Maka pada saat itu waktu subuh belum berakhir dan beliau masih mengerjakan salat dalam keadaan luka. Maka inilah jamaah rahimakumullah potret kehidupan sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu perhatiannya beliau terhadap salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada riwayat lain yang dibawakan oleh
seorang sahabat yang bernama Nafi', mantan budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia pernah menuturkan bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan surat kepada beberapa para gubernurnya, maka di antara isi suratnya berbunyi, "Inna min ahammi amrikum indi as-shalah." Sesungguhnya perkara yang paling penting untuk kalian menurutku adalah salat. Maka faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaganya dan yang menjaga hal-hal yang terkait dengannya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka fahuwa lima siwaha adya, maka sungguh perkara-perkara yang lain pun akan lebih ia sia-siakan. Maka inilah ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, di mana ketika ada di antara kita sebagai kaum muslimin yang melalaikan salatnya, baik itu dalam waktunya ataupun dalam praktek pelaksanaannya, tentunya ia akan lebih menyia-nyiakan dan meremehkan ibadah-ibadahnya yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan masalah salat, ada dua pelanggaran yang sering diremehkan oleh kaum muslimin. Di antaranya yang pertama adalah kaitannya dengan masalah waktu, dan yang kedua adalah kaitannya dengan masalah pelaksanaan. Yang pertama kaitannya dengan masalah waktu. Masih banyak sebagian kaum muslimin mereka menyia-nyiakan waktu salatnya. Mereka mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan salatnya. Padahal Rasulullah SAW menyebut orang-orang yang suka mengulur-ulur waktu dalam salatnya, menunda-nunda waktu dalam salatnya adalah merupakan sifatnya orang-orang munafik. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tilka salatul munafik." Yang demikian itu adalah salatnya orang-orang munafik. Bagaimana sifatnya orang-orang munafik itu ketika dia mengerjakan salat? Yajlisu yarqubus syams. Dia duduk-duduk menyepelekan waktu sambil dia melihat matahari. Fa idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari itu sudah berada di antara tanduk syaitan, artinya ini waktu sore, waktu salat asar yang mendekati maghrib, maka ketika matahari itu hampir tenggelam, maka qama fanaqaraha arba'an, maka dia berdiri lalu kemudian dia mematuk sebanyak 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka orang yang seperti ini, ketika dia mengerjakan salat yang seperti ini, maka tidaklah mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi inilah sifatnya orang-orang munafik. Jadi kalau kita ibaratkan di waktu kita, dia akan mengulur-ulur waktu salat asarnya. Maka ketika tiba hampir waktu maghrib, maka dia bergegas untuk melaksanakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati salatnya orang munafik ini fanaqaraha arba'an. Dia seperti ayam yang mematuk makanan, artinya salatnya begitu cepat tanpa ada tumakninah sedikit pun dalam salatnya. Maka orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dia melaksanakan salat, dan dalam salatnya itu dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat sedikit sekali dia dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit kita menyinggung tentang mereka orang-orang munafik. Dan kita tahu bahwa orang-orang munafik itu memiliki sifat pemalas dalam ibadah. Mereka ketika beribadah kepada Allah, mereka beribadah, akan tetapi dalam ibadahnya mereka dirikan dalam keadaan malas. Mereka selalu tidak pernah betah dan tidak pernah nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka, Allah sindir mereka di dalam Al-Qur'an. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berusaha untuk menipu Allah, maka Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, ini sifat mereka. Jika mereka mendirikan salat, maka qamu kusala, maka mereka mendirikannya dengan bermalas-malas. Yura'unan nas, dan bahkan mereka mendirikan salat itu bukan karena Allah, tapi tujuan mereka hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin dilihat oleh manusia. Maka wala yadhkurunallaha illa qalila, maka model yang seperti ini mereka adalah orang-orang yang di dalam salatnya tidak mengenal Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan sedikit. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sifat ibadahnya orang-orang munafik, sehingga semakin tebal kemunafikan di dalam hatinya, semakin dalam kemunafikan pada dirinya, maka akan semakin malas pula mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti puncaknya adalah mereka berani meninggalkan salat, mereka berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mukmin, maka semakin tebal keimanan mereka, maka mereka akan nyaman dalam salatnya. Bahkan mereka jadikan salatnya itu sebagai bentuk ketenangan dalam dirinya. Mereka jadikan salatnya itu untuk menjadikan jiwanya semakin tenang, semakin nyaman, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan dalam salatnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah," dan dijadikan penenang jiwaku, penenang hatiku itu ada dalam salatku. Maka inilah seharusnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ketika mereka mensikapi salatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang keadaan orang-orang mukmin dan keadaan orang-orang munafik di dalam salatnya, maka tidak perlu kita menunjuk orang lain, itu solat kamu, itu solat anda mungkin. Tidak perlu. Tapi kita coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ketika kita solat, kita merasakan begitu tenang, begitu nyaman, dan ingin berlama-lama dalam solat kita? Maka saat kita dalam keadaan demikian, berarti kita masih memiliki keimanan dan kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah agar supaya menjaga keimanan kita tersebut. Namun sebaliknya, jika seandainya dalam salat kita merasa tidak nyaman, kita merasa ingin buru-buru selesai, atau bahkan kalau perlu kita melaksanakan salat itu tidak berlama-lama, jika seandainya kita menjadi makmum, maka kita akan mencari masjid ataupun mencari imam yang sekiranya salatnya cepat. Maka hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi ada penyakit kemunafikan di dalam hati kita. Maka segeralah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah cabut sifat tersebut, agar Allah hilangkan sifat tersebut, sehingga kita bisa selamat dan kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tahu bahwa ibadah salat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat terhadap hamba-hambanya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami sebagai khatib pada siang hari ini mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini, niscaya kita akan dapat meraih kebahagiaan, imma kebahagiaan di dunia, begitu pula kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah,
masih ada satu sisa pembahasan yang belum kita bahas, yaitu terkait dengan pelanggaran ataupun peremehan pada umumnya orang-orang mukmin di dalam sholatnya. Yang kedua adalah yang kaitannya dengan pelaksanaan. Artinya adalah tata cara ataupun kaifiyah di dalam sholat kita. Karena masih ada sebagian kita sebagai kaum muslimin ketika mengerjakan sholat, maka kita tidak bisa menerapkan tumakninah. Padahal perlu kita tahu bahwa tumakninah ini bagian daripada rukun sholat. Ketika Rasulullah SAW pernah menegur orang yang sedang sholat, hingga 3 kali beliau memerintahkan untuk mengulang sholatnya, sebagaimana dituturkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika orang itu datang menghampiri Nabi SAW, maka Rasul SAW perintahkan dia untuk kembali mengulang salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, salat itu bisa dianggap sah, ya. Salat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat tersebut ada standarisasinya. Dan tentunya standarisasi jika solat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan dalam solatnya, ya, "Shallu kama ra'aitumuni." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya bagaimana kaifiyah ataupun tata cara salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang rusak salatnya, maka setiap gerakan dan posisi dalam salat seseorang itu beliau sallallahu alaihi wasallam tambahkan dengan kalimat hatta tatma'inna, hingga kamu dalam keadaan tenang. Andaikan kita rukuk, benar-benar kita luruskan punggung kita sampai benar-benar kita tenang dalam rukuk kita. Ketika kita i'tidal, kita benar-benar tenang sampai benar-benar kita kembali tegap. Ketika kita sujud, jadi benar-benar semua anggota sujud kita harus menempel terlebih dahulu, lalu sikap kita dalam keadaan tenang. Maka ini yang dimaksud dengan tumakninah. Dan masih banyak sekali jamaah sekalian rahimakumullah kaum muslimin yang mereka mengerjakan salatnya tidak tumakninah. Jadi mereka terburu-buru dalam salatnya. Ada satu riwayat ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah. Satu riwayat yang disebutkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Pada suatu waktu ia menjumpai seseorang ketika salat tapi tidak dalam keadaan tumakninah, artinya salatnya cepat. Maka setelah orang itu salat, ditanya oleh sahabat Hudzaifah ini, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan kamu salat model seperti ini? Maka orang itu menjawab, "Mundu arba'ina sanah." Aku salat model seperti ini sejak 40 tahun yang lalu. Maka kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, "Idzan ma shallaita mundu arba'ina sanah." Kalau begitu berarti kamu tidak salat selama 40 tahun dari 40 tahun yang lalu. Maka idza kunta tusalli ala hadhihi shalah, jika seandainya kamu tetap mengerjakan salat ini lalu kemudian kamu mati, maka lamita ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh engkau meninggal dalam keadaan tidak berada di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini merupakan peringatan yang besar bagi kita jamaah. Peringatan yang luar biasa yang seharusnya semua kita menyadarinya. Seharusnya kita masukkan ke dalam hati kita. Ingat sekali lagi bahwa salat ini merupakan penentu segala amal kita yang lainnya. Jika semua salat kita baik, jika salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita yang lain pun akan selamat. Tapi jika seandainya salat kita rusak, kita enggak perhatian dengan ibadah kita, maka amalan yang lainnya pun akan rusak. Kalau baik, amalan yang lainnya pun akan baik.
Sehingga ma'asyurul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, belajarlah bagaimana tata cara kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, dan jangan lalaikan waktu kita mengerjakan sholat. Andaikan kita tidak ada urusan yang memang benar-benar darurat, maka kerjakanlah sholat di awal waktunya. Karena mengerjakan sholat di awal waktunya ini merupakan amalan yang terbaik dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua, sehingga memudahkan hati kita, memudahkan anggota badan kita untuk bisa melakukan yang terbaik, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi bekal kita di akhirat, sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah yang tertinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'asiran illa yassartah wa la waladan illa aslahtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ولنا فينا صلاح إلا عنتنا ويسرتنا لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.